Al-Madrasah ini Pak Ahmad Salim. Coba kita cek Pak. Ini jurnalnya Teh Esa ya. Jurnal Dewata. Iya, Bapak. Oke, sok aja, cari-cari aja. Kira-kira Berarti bisa ya, Pak, di jurnal itu? yang bisa aja kalau sudah kontak sama ininya, sama pengelola jurnalnya belum? Belum, Bapak. Kalau belum Tapi dikontak aja. Nih kan, linknya, ini linknya nih ada nih. iya. Tapi nyari kontaknya di mana ya, Bapak, itu teh? Ini nyarinya di sini. Sebentar. Nih, ini kan dia tuh batasnya 31 Januari itu. Call papers. Tuh. Iya, Pak. Tapi, Disarankan artikel ditulis lebih dari satu penulis. Yalah, mendaftar dan melalui akun nih. Diklik aja ini. Ini teh kalau nggak salah Sinta 4 ini. Oh, Sinta 4. iya, Sinta 4. Ini teman-teman kalau mau ke sini juga bisa. Download fees-nya berapa nih? Ini gratis nih. Oh, satu 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 mahasiswa boleh sama Pak Dokter? Boleh. Kalau nggak Boleh. ada lagi ya sok aja. Sok aja. Ini nih gratis nih. Ini boleh silahkan dicek. Yang penting mah sesuaikan dulu dengan fokus and scope-nya. Ini harus sesuaikan dengan ini. Gampang kok Tetap, caranya bagaimana menyesuaikan dengan fokus scope ini. Jadi Anda masukkan saja judul dengan abstraknya. Lalu Anda tulis eh, apakah judul dan abstrak di atas sesuai dengan fokus dan scope jurnal Widya Dewata. Adapun fokus and scope jurnal jurnal Widya Dewata adalah sebagai berikut. Nah, klik, nanti diklik OK. Nanti kita lihat bagaimana jawaban ChatGPT untuk melihat tentang kesesuaian antara artikel kita yang dilihat dari judul dengan fokusnya, judul dengan abstraknya, itu dengan fokus and scope jurnalnya. Jadi kalau ingin menyesuaikan dengan, ingin masuk ya, ingin masuk artikel kita ke jurnal ini, ya kita harus menyesuaikan dengan fokus dan scope-nya. Itu. Lalu pastikan template-nya diikuti template-nya karena tiap jurnal template-nya beda-beda ya, jurnalnya beda-beda. Ini ada template-nya, Tesa, ini bisa dilihat di sini. Kalau tadi jurnal Al-Madrasah saya belum ketemu nih Pak ini. Oh ini nih ada nih Al-Madrasah, tapi ini jurnalnya buat Madrasah Ibtidaiyah Pak. Apa nggak masalah? Dicobi heula Pak. Ini nih apa yang dimaksud jurnal Al-Madrasah tuh ini bukan nih yang Iya UIN Pak, yang iya iya iya. atau Al-Madrasah yang ini. Nah ini beda-beda nih. Suka Mungkin kalau tinggal yang Al-Quran Pak. ini. Ilmu Al-Quran ya. Coba tinggal di Kalau screenshotnya kenapa? jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai mungkin bisa ya, mungkin ya, mungkin. Karena fokus and scope-nya bukan madrasah ibtidaiyah. Tapi Sintanya Sinta 3 Pak. Sudah tiga? Oh, luar Ya. biasa. Nah, ini Tessa nih, ini lihat nih kriteria penulisan jurnalnya, template-nya gitu. Silakan ya aja. baik, Kak. Ya, Bapak, ya. tapi kontaknya di mana itu, Pak? Kalau Dia mau, kadang ada, kadang nggak ada di sini tuh. Kalau jurnal nggak ada kontaknya gimana dong? Nah, gitu kan pasti pertanyaannya. iya, gimana itu, Pak? Bisa dilihat di sini, di dalam eh Sinta, di Sinta. Sinta tuh gini, ini diklik, kamu masuk jurnal nih. Ini ada Sinta ya, Sinta. Ya, Biasanya suka ada dari profil ini kontaknya. Nah, ini editorial URL. Ini ya, pasti harus diklik. Ini, oh di sini nggak ada nomornya nih. Dia dia apa bahasanya tuh me, tidak dibuka gitu si ini nih, si kontaknya. Jadi nggak ada yang bisa dihubungi kalau gini. Ini bentar, saya cek dulu.
Berarti ini kontak nih, set. Ini ada nih. Ini emailnya nih. Email aja dulu. Kalau nggak ini nih. Ya, Di Bali ya, bukan? Ya, baik Bapak. Makasih, Bapak. sob. Masih ada yang masih perlu penasaran. Oh, yang tadi Pak Ahmad Salim ya. Ini jurnal Al-Madrasahnya yang mana nih? Yang Sekolah Tinggi Ilmu ini bukan nih? Ini soalnya nggak bisa dibuka nih. Jurnal Al-Madrasahnya. Coba. Coba yang lainnya gimana nih? Ayo. Boleh kita lanjut, Pak Dini? Boleh menyampaikan judul artikelnya sama rencana mau terbit di mana, Kang Dini? Siapa? Oh, Pak Dini dulu boleh, Pak Didin dulu boleh, silakan. Ini apa berarti nih? Ada di dulu dah. Mangga Pak Dini, sok Oh, judulnya Pak. judul judul artikelnya apa Pak Dini? Sama mau terbit di mana? Yuk, ditulis nih. Kalau judul artikel, Pak, bentar Pak. Ini Pak Dini apa Pak Didi ini? Ini Pak Dini barusan, Pak. So, gimana? Kalau judul artikelnya itu Pak, saya tentang dulu ini dicari dulu Pak. Mana? Tentang moderasi dan pendidikan agama Islam, pengaruh paradigma baru terhadap nilai kebangsaan dan keberagaman, Pak. Nah, pertama judul anu dibikin apa maksudnya yang penelitian lapangannya apa? Kan judul yang ini coba lihat di sini. Yang diberikan itu judul yang sifatnya konsep kan. Nah, Anda menuliskannya dengan melakukan riset lapangan dan nanti ini bisa jadi berubah dan perubahan ini tergantung dari perubahannya tidak signifikan sebetulnya, tapi bagaimana mengimplementasikan judul ini di lokasi penelitian, gitu loh. Ini contoh ya, saya kasih tahu caranya. Ini sudah pernah saya praktekkan ini ke Kang Kohar ini, maksudnya waktu Sudah, Pak Dokter. kuliah lama, ini masa lupa lagi? Hah? Kang Dini. Contoh ini judulnya ini. Ya itu. Jika saya ingin menyusun artikel artikel ilmiah dengan pendekatan kualitatif studi kasus di contoh ya SMA negeri. Anda sekolahnya di mana? Yang bisa dilakukan riset pada ini. Di SMA Azainiyah, Pak. SMA Azainia Sukabumi Nagrog ya. Ya, Pak. Nah, berikan alternatif sebanyak 5 buah. Jika saya ingin menyusun artikel ilmiah dengan pendekatan sebanyak dari tema di atas, tema di atas. Perhatikan baik-baik. Nih, ini baru minta judulnya saja. Tuh lihat, judulnya tuh bisa gitu, Pak Dini. Implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI dan dampaknya terhadap sikap toleransi siswa. Studi kasus di SMA Zenia Nagrod. Atau peran guru PAI dalam menanamkan nilai kebangsaan melalui paradigma moderasi beragama. Studi kasus di SMA Azenia Nagrog. Kan gitu. Atau praktik moderasi beragama dalam budaya sekolah dan implikasinya terhadap
keberagaman peserta didik, kalau studi kasus di SMA Zenia, integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum PAI dan pengaruhnya terhadap pembentukan sikap inklusif siswa. Penelitiannya di sini. Tuh, jadi banyak, Pak. Anda Oh, dari siapa? mana gitu maksudnya? Diambil dari tema yang saya berikan. Saya kan memberikannya hanya temanya saja nih. Temanya sifatnya umum. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya Anda riset di lapangan. Cari tempat. Nah, tapi pertanyaannya gini, kalau bicara moderasi biasanya itu ada, ya kalau azannya kan semuanya Islam gitu. Itu kalau misalkan Ya, ada yang Pak. Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, itu baru tingkat moderasi bakal lebih tinggi, ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau terkait dengan kebangsaan moderasinya itu semua tempat bisa dilakukan penelitian, ya. Ah, siap. Terima kasih, Pak. Lain jadi karek punang judul atau hari itu mah ayeuna teh nya atuh aing mah kumaha teh. Wan. Aduh, harusnya proaktif coba. Ini saya kasih tahu aja ini soal UAS, ini artikel, ini butuh waktu belajar, butuh waktu untuk menulis, butuh waktu membaca, butuh waktu untuk belajar hal-hal yang belum selama ini dikerjakan gitu. Jadi kudu aya konsentrasi karena mohon maaf ya, mungkin dosen lain tidak se-strength saya ketika ingin adanya bisa. Kalau saya pengennya andanya bisa, makanya Anda tuh kudu bawel yang bisa teh. Loba nanya, loba loba konsultasi gitu. Apalagi ketika kuliah, pertanyaan apapun bisa saya jawab untuk kepentingan Anda bisa publikasi. Karena buat saya publikasi itu menjadi penting, Pak, untuk menunjukkan kinerja mahasiswa karena dia punya pengalaman publikasi. Jadi pengalaman menulis, pengalaman publikasi. Saya ingin sedikit banyaknya menghapus cara berpikir cina ada mahasiswa di urang mah masih kena teu barang disalin. Sebetulnya bukan masalah desain atau masalah di sana Pak, tapi masalah kemauan belajarnya mau enggak. Kalau kemauan belajarnya rendah, di bawah lompatnya mau lompat-lompat Pak. Gitu. Jadi Anda, ya kalau misalkan Anda bersepakat seluruh kelas ini, contohnya Pak, udahlah nggak usah bikin artikel-artikel ujian biasa we di kelas, boleh, saya nggak bakalan repot-repot. Saya akan ya udahlah di kelas aja gitu, tes tulis tangan gitu ya. Bisa aja, nggak masalah. Cuma Anda nggak ada kesempatan untuk belajar, Anda nggak punya publikasi, Anda juga tidak punya pengalaman bagaimana berhadapan dengan editor, bagaimana melakukan revisi, ya kesempatan belajarnya hilang. S2 sama hal mahal, tapi itu bisa nanon kan rugi, Pak. Kalau saya ya, rugi. Siapa? rugi. Dan memang perlu dipaksa, harus dibawa keluar dari zona nyaman. Makanya setiap video saya kirim, setiap eh, apa eh, konten yang berbau kegiatan peningkatan kualitas saya kirim. Tapi mau nggak ada eksekusinya gitu. Nah, itu ini yang problem yang selama ini terjadi itu eksekusi mahasiswa untuk mau belajar. Bahkan kuliah di online kan oke, yang hadir itu hanya 9 orang, bayang dari 23. Gimana? Tetap ya dok. Gimana ini ternyata rek di online kan rek di offline kan itu sarua wae ternyata. Aduh, ngeri loh. Oke ya Pak Dini ya. Siapa? Terima Oh, kasih, Pak. diseriusi lah. Eh, Anda nggak bakalan menyesal kok jadi bisa nulis tuh nggak bisa menyesal. Ya, mumpung saya ada ada kesempatan membimbing Anda bareng-bareng di kelas ini untuk diarahkan gitu. Karena kalau misal saya tidak ada di kelas Anda dan membimbing penulisan artikel, belum tentu juga saya ada waktu, Pak. Nah, ini mah Ya, Pak. kesempatan karena lagi kuliah, gitu. Atau memang Anda tidak menganggap menulis artikel itu sesuatu yang penting? Karena gitu saya juga nggak ngerti, ya. Atau memang ada yang keberatan gitu. Saya mana pengen nanya, lah bisa anu keberatan, kayak bisa anu laporan ke Pak Rektor. Ini kata Pak Cina, Pak Mulma ngajar itu hese, contohnya gitu nya, bisa gitu nya. Padahal yang hese mana kedua sebenarnya gitu. Ya separuh lah mahasiswa teh.
Oke, siapa lagi nih? Tadi Pak Didin ya, Pak Dini ya. Pak Dini berarti tinggal pilih judulnya gimana gitu Pak. So, Siapa? saya Giliran saya. nggak ngerti juga kok Anda baru baru mau ngajukan judul saya teh, bos. Naon sebutna teh? 4 kali lebih Pak Dokter Ngomong gini bimbingan mah kita. geus lama ya. Ayeuna Ya, cagel jadi nanti orang mah. Pak Didin, kok Pak Didin? Ada nggak Pak Didin? ada Pak Didin ada. Sok, Pak Didin gimana? Ya Pak. Saya mau tanyanya Eh, simpel Pak. Judulnya naon? Rek dikamanakeun jurnalna? Sudah kontak para pengelola jurnal belum? Naskahnya sudah ada belum gitu? Gimana Pak? Oke, ya kalau saya judulnya itu implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis interdisipliner, Oke, bentar Pak. psikologi dan sosiologi. Bentar. Itu Apa, ulangi Pak. Dicatat Pak Didin izin. implementasi 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 pembelajaran pendidikan agama Islam pelajaran berbasis PAI. ya Terus berbasis interdisipliner dalam kurung psikologi dan sosiologi. sosiologi dan Sosiologi, psikologi dan sosiologi. oh, terus terus Udah itu aja Pak yang lokasinya di mana Pak? dijadikan judul. Lokasinya di SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Nah, itu maksudnya yang penting mah aya lokasinya Pak, ditulis di SMP. SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Eh, ini ya. Oke. Pak Didin sudah ada rencana jurnal targetnya kemana Pak? Kenapa? Kalau untuk penerbitan jurnalnya, saya masih cari referensi-referensi. Tapi kemarin untuk observasi dan wawancara itu sudah dilakukan ke beberapa narasumber. Sudah dibuat belum narasi ininya artikel? Narasinya kemarin saya buat ngikutin dengan arahan yang memang di minggu lalu ya, di beberapa pertemuan terakhir gitu. Hmm. Gitu Pak Dokter. Ya, terus mau sampai kapan ini? Udah hampir 1 bulan lebih ya. Orang can menangkan jurnal targetnya. Paling di minggu ini saya finalisasi untuk yang hasil wawancaranya sih Pak Dokter gitu. Eh, sep- Dan yang paling penting, Pak, yang paling penting itu adalah Anda memiliki template dari jurnal targetnya. Ini supaya ulah lama, itu maksudnya, Pak. Oke, 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 oke. Jadi kalau ditunda-tunda, ini saya ngebandungan nih, kayaknya apa penyakitnya itu penundaan. Padahal harapan saya tahu menulis itu nggak gampang, Pak. Serius. Kalau gampang mah berarti punten tukang becaknya bisa Pak. Faktanya nggak gitu, ya. Tapi saya punya keyakinan selama kita mau belajar, selama kitanya oh, enggak, apa kekeh pengen bisa, apa aja bisa Pak. Menulis tuh bisa. Termasuk jurnal-jurnal yang menurut kita susah. Sebenarnya ya, sebenarnya gitu. Ya, Pak Didin ya. Siap, siap Pak Dokter. Jadi eh, perlu untuk kita coba menyesuaikan antara kebutuhan kita dengan waktu yang kita miliki. Makanya mending bawelah ke saya mah Pak. Saya akan lebih merespon mereka yang pengen belajar bisa gitu. Japri wae ke saya, Pak, ini gini gimana, saya gini gimana. Paling saya begini aja, nah cari saya link YouTube ini, belajari dulu itu. Kalau belum belajar itu, jangan dulu WA saya lagi. Saya pasti begitu. Supaya apa? Ada bertahap, Pak. Belajarnya itu bertahap. Ya, Pak Didi. Oke, siap. Siap, siap. Kan saya sudah berikan cara bagaimana menyusun artikelnya, saya sudah menyampaikan bagaimana cara menyusun instrumennya, bagaimana nanti menggabungkan antara hasil instrumen dengan hasil temuan itu nanti ke dalam artikel itu sudah pernah saya praktikkan, Pak.
Oke ya, Ya, Esa tadi sudah Teresa. Bois ada Bois? Nggak ada Pak Dokter. Ada. Oke. Padlan ada Padlan? Pak Padan nggak ada juga Pak Dokter. Sama Pak ada. Ilham yang udah ada Pak Dokter. Ilham aja Ilham. Ada Pak Dokter. Hadir Pak. Mana? Sok, coba. Mungkin bagusnya nanti mau pakai laptop ya, jangan pakai HP Pak, Siap. biar enak gitu. Gimana? Judulnya Pak Ilham. Siap. Judul. Judulnya Strategi Guru Kelas. Judul strategi Strategi Guru Kelas guru kelas dalam mengintegrasikan mengintegrasikan materi fikih dan IPA materi fikih dan tempat untuk mewujudkan pendidikan holistik dan holistik ya di MI Azainiyah. dan desain bro. Tahu. Materi fikih di MI saya belum tahu nih di kelas berapa, materinya tentang apa, belum ya. Nanti dijelaskan lah di dalam itu. Tapi sebagai sebuah tahapan Anda menyusun, oke. Oke, ini zona targetnya kemana Pak? JKKIP. JKKIP. Mana itu? Oh, Pak, kita cek. Pontianak. Pontianak ya. JKKIP. JKIPP Pak. JKIPP. 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 Oke. Jurnal. Saya nggak tahu ini webnya apa nih ya. Ini tapi ada nih. Unbiksa. Ini universitas di Bali kalau nggak salah. Suatu mana sih? Surabaya gitu. Ini bisa lama lagi. Jurnal Karya Ilmiah Pendidik dan Praktisi SD dan MI. Oke, ini berarti Anda fokusnya di pendidikan dasar ya. Iya Pak. Iya di SD-nya di fikih ya. Oke. Kalau lihat dari judul Anda dengan jurnal targetnya kemungkinan besar sesuai. Saya bilang kemungkinan besar ya. Ini belum mana nih Siap. bisa dibuka gitu. Bisa. Ini dulu bisa buka. Oke ya. Ini sudah Anda hubungi orangnya, pengelola jurnalnya? Belum Pak. Belum. Terus Ya. gimana? Mau submit aja. Baru lihat-lihat template-nya aja Pak. Oke, sesuaikan aja yang template-nya. Terus nanti Anda Ya. minta LOA-nya. Siap. Minta LOA-nya. Jangan lupa memasukkan nama penulis duanya ya. Oke Pak. Oke. Siapa lagi yang belum ada? Yang perlu disapa nih pertemuan hari ini? Cahaya udah ada Pak Dokter sekarang Alhamdulillah. Ya. Oke. Mana orangnya saya? Cahaya udah siap judulnya? Insya Allah Ustadz. Siap. Apa judulnya? Cahaya. Judulnya implikasi paradigma baru pendidikan agama Islam Santai teh, santai teh. Oke, kita dicatat ya. Paradigma baru pendidikan agama Islam terus
terhadap kurikulum dan praktik pembelajaran PAI studi kasus di SDN 1 Caringin. Aplikasi paradigma baru PAI terhadap kurikulum dan praktik pembelajaran PAI Di SDN 1 Caringin. Caringin mana? Kabupaten? Kabupaten, Bapak. Oh, Kecamatan Caringin. Iya, Kecamatan Caringin. Jurnal targetnya mau kemana nih, Bu Cahaya? Ini tuh lagi nyari Bapak, ada 2 ini tuh ya Bapak, tapi masih ini rada bingung. Dari Muadib, Hah? Muadib. Muadib, Bapak. Iya, Muadib Muadib. Terus? sama JPAI, Bapak. Hah? Setri PAI. Oh, Cipai. JPAI ya. Cipai UIN Bandung ya? Di sini Mauin Malang, Bapak. Oh, UIN Malang. Oke. Iya. Sudah dihubungi belum pengelola jurnalnya? Belum Bapak, ini teh kan yang Muadib nih. Rada bingung. Bingungnya kenapa? Sok. Eh, Kalau Anda Mbak, bingung, mending ngobrol. Nanti saya kasih tahu, kasih solusinya. Jangan khawatir. Apa bingungnya kenapa? ini Bapak apa teh? Kan ada ini nih. Mana teh barusan? Muadib. Ntar Pak dibuka dulu yang Muadibnya. Nah, Muadib Islamic Education Journal, iya, Sanes. Atau ada lagi Muadib Studi Pendidikan dan Keislaman. Ini banyak nih Muadib itu namanya. Ini Yang mana? Hmm? Ini ada beberapa nih. Ada Irsuri Ponorogo, ada Muadib Kajian Ilmu Pendidikan. kependidikan dan keislaman yang Kopertais, Bapak. Pertais. Pertais berapa? 4. Nah, ini ya. Iya. Kalau kita lihat. Ya, ini bukan. Iya, Bapak. Kamu cari yang tadi itu berapa? Muadib ya. Ini kalau kalian mau cari, cari aja di sini nih. Ini udah link jurnal-jurnal ngumpul, cuma carinya yang jangan dulu Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 aja, Sinta 5. Sinta 4, Sinta 3. Ini juga ada Sinta 3 tuh. Sinta 3. Ini Muadib ini ya? Iya, Bapak itu. Ya, kamunya harus menyesuaikan dulu dengan ini. Coba nanti Lagi kalau kamu sudah menuliskan artikel sesuai template, nanti kirim ke Bapak. Bapak diberikan catatan. baik. Disesuaikan sama template ya, Pak. Nih, Kang Kohar, di sini aja cari-cari nih, ya. Nih teman-teman nih, makin jauh Anda melakukan penulisan, makin bagus ini. Oke, siap Pak Dokter. Banyak-banyak nih, banyak jurnal-jurnal nih, dicek ya. Jurnal ya Pak Dokter itu ya? Di jurnal.kopertais4.org.id jurnal. Siap Pak Dokter. Sok. Di screenshot dulu Pak Dokter izin. Dokter izin tanya Pak Dokter. Boleh, silakan. Anda boleh, silakan. Saya kan masih belum nemu nih untuk akan nanti publish di mana gitu ya. Itu disesuaikan dengan materi kita atau memang bebas, Pak? Disesuaikannya dengan fokus dan skop jurnal, disesuaikan dengan jurnal kita, Pak. Dengan artikel kita. Disesuaikan ya? Betul. Jadi artikel kita ini Oke. harus disesuaikan dengan template mereka. Nih, saya kasih tahu ya, caranya. Pengen tahu caranya nggak? Ya. Sudah ada abstraknya belum?
Belum. Sok, siapa yang sudah punya abstraknya? Nanti saya Teh bantu. Seda, Pak. Coba Teh Seda, Teh Seda. Sok, Teh Seda, izin Teh Seda. mana yang sudah ada Ini abstrak? Bapak punten karena ada di laptop saya pakai tablet jadi susah ngirimnya Kang. Oh, Harus pakai ini dulu. Eh kebetulan lagi ngomong Bapak izin bertanya boleh? Boleh. Eh jadi saya sudah selesai, alhamdulillah. Penyusunan juga sudah selesai. Beberapa jurnal sudah saya kontak. Bahkan Bapak, saya punya 10 kontak Wah, jurnal dan 10 template dari masing-masing waduh. jurnal Ya, yang rencana saya publish di Almurobi. Itu kebetulan ada di Sinta 4. ya. Yang membuat saya sekarang bingung, Bapak, kalau kemarin saya bingung tentang ini harus publish atau sampai LOA, alhamdulillah Bapak udah kita dapat jawabannya ternyata cukup sampai LOA, kapanpun publishnya, mengikuti jurnal. Yang lagi bikin saya bingung saat ini, eh, kontak sudah saya hubungi banyak sekali, Bapak, alhamdulillah. Dan ternyata tidak semua, mungkin ini juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa Bapak bawel dari sekarang-sekarang, karena teman-teman, saya sudah WA beberapa kontak yang mungkin 3 hari atau 4 hari yang lalu yang tertera di jurnal itu tidak ada respon sama sekali. Ya. Itu yang membuat saya nyari lagi mana yang responsif begitu Bapak. Ketika dapat yang responsif, alhamdulillah ternyata pengirimannya pun filenya itu belum tentu bisa kita kirimkan lewat WA, tapi harus mengikuti JOP apa ya sebutannya itu. Ya. Eh, Ya kayak gitu. Nah, untuk pakai JOP itu kan Bapak ternyata 2 sampai 3 minggu untuk pengecekan para editor. Ya. Dan itu kita terpaku sama jadwal UAS. Itu juga yang bikin saya sampai saat ini belum yang benar-benar apa namanya tuh. Jadi masih nyari gitu mana yang memang di target UAS kita semua sekelas teman-teman saya dan teman-teman itu minimal sudah dapat LOA dengan dengan cara yang lebih mudah. Makanya saya hore sama Kang Kohar gitu Bapak, saya hayu di epistemik gitu kan. iya, iya. Karena Betul. kita sudah berhubungan langsung dengan admin gitu kan, prosesnya juga kayaknya nggak perlu sampai pakai JOP nunggu sampai 2 atau 3 minggu. Nah, di Almurobi yang rencananya saya akan publish ini Bapak, dan ada di Darajat itu mereka harus pakai JOP sistem pengirimannya lewat by system lah gitu JOP teman-teman. bukan JOP, Bu. OJS. Apa? Oh iya Bapak punten. Ya itu jadi by system kayak gitu ya Bapak. Nah itu Udah, yang jadi pertanyaan OJS saya mah kalau gampang. Bu. Gimana, Pak? gimana Pak? OJS mah gampang. Tapi itunya Bapak waktu untuk editornya itu butuh 2 sampai 3 minggu Iya, untuk memang saya. kan harus dibaca dulu, harus diedit dulu, harus direvisi dulu. Nanti diberikan catatan revisinya. Nah, ketika UAS itu sudah harus ada LOA-nya Bapak atau bagaimana? Begini, kalau Anda sudah dijanjikan oleh si pengelola jurnal LOA-nya tanggal sekian, ya sudah tunggu aja. Oh, UAS berarti nanti jawabannya gimana saya Bapak ke Bapak laporannya? Harusnya gini, saya prinsipnya saya berikan nilai, keluarkan nilai kalau sudah ada minimal LOA, minimal ya, minimal. Iya. Kalau sudah ada publish lebih bagus lagi. Nah, tinggal pertanyaannya, seberapa kencang Anda melakukan komunikasi dengan pihak pengelola jurnal untuk mereka bisa menerima artikel kita. Sebenarnya itu kuncinya. Karena Bapak ternyata ada juga, saya kurang tahu ini permainan atau seperti apa gitu Bapak. Jadi bahkan mereka tuh menjanjikan seperti ini. Oke, apa namanya tuh ininya cepet, tapi harganya Oh iya, agak lumayan tinggi kayak gitu tuh. itu fast track. Makanya Oh iya fast track. saya tadi bilang, Bu, yang penting ada komunikasi dulu dengan mereka, kemudian cari yang termurah, bahkan yang nol. Kan tadi ada yang nol, Bu. Nah bahkan saya dapat yang nol Bapak. Iya, makanya. Sebenarnya Tapi ada yang 0 rupiah. Yang tadi tapi ternyata Desa itu 0 rupiah itu.
Bapak, saya nggak tahu kalau saya belum nemu saya belum kontak yang di TSA itu, Bapak. Tapi yang bikin saya lucu itu ternyata 0 rupiah itu di awalnya memang ternyata untuk mengirimnya saja, Bapak, ternyata 0 rupiah. Tapi ketika katanya jurnal kita dinyatakan layak publish, ternyata ada bayarnya juga, Oh Bapak. iya. Bayarnya berapa? Bayarnya itu tadi Satu. Bapak kalau untuk fast track itu diminta 600.000, tapi kalau mau ngikutin standar mereka 2 sampai 3 minggu itu mereka minta 400.000. Makanya saya bilang ke Kang Kohar, tos di epistemik we Kang, Ya. Justru fast gini, track dan harga saya gitu akan Bapak. apa? Akan menurunkan grade Anda kalau memang Anda kesulitan dari sisi biaya. Silakan terbitkan di jurnal apa saja, tidak terindeks Sinta pun nggak masalah. Sok, saya eh, kasih challenge kayak gitu. Kan kalau Anda ke epistemik bayar loh 400.000, ingat loh. Makanya Iya, saya Pak. jadi Kang Kohar kudu apal. Urusan lamun jeung urusan duit, itu jadi bau, Pak. Kaciduk ya Pak Dokter ya. Karena saya itu paling segen ya kalau urusan, apalagi orangnya orang yang saya kenal kan. Gitu. Kan kalau yang orang nggak kenal mah peduli amat. Saya 1 juta sudah. Saya ada artikel jurnal saya itu bayarnya 8 juta, Pak. Oh. Nggak masalah. Nah, gini. Ini saya kasih kasih ini aja, kasih apa? Kasih apa ya sebutnya itu? Kasih pilihan. Anda silahkan terbitkan jurnal tidak bersinta pun nggak masalah. Yang jurnal belum bersinta juga boleh. Boleh. Yang penting publish. Pak, LOA dulu gimana? Boleh. Nggak masalah. Jadi gini, perhatikan baik-baik. Bisa Anda merasa keberatan karena berbayar, karena sudah bersinta, saya sekarang turunkan grade-nya. Silahkan Anda terbitkan di jurnal manapun yang belum bersinta. Yang penting Anda tidak keberatan. Yang tidak bersinta itu rata-rata temayar. Rata-rata ya, rata-rata. Tidak bayar. Karena mereka butuh artikel. Oh, yo. Ya. Saya turunkan lagi grade-nya. Sintaan ini nama. Siap Bapak, turun. Bapak jadi ingin memastikan berarti untuk UAS ini jurnal tidak terindeks apapun nggak masalah ya Boleh, Bapak. boleh. Yang penting publish Ya, dan minimal ketika UAS itu sudah ada LOA. ya, Itu sebagai nilai UAS ya Bapak. betul. Tank ketika UAS Bapak, tank. Ya, saya kasih waktu lambatnya seminggu setelah UAS kita nanaon lah. Oke, Siap, seminggu siap. setelah UAS. Siap Semangat, 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 Bapak. semangat. Atur nuhun. Pak Dokter, tapi nggak boleh ke epistemik kita Pak Dokternya. So, Nggak boleh ya Dok ya? Oh iya, Sorry, siap Pak 3 Dokter. orang mah nggak apa-apa meren Bapak. Iya, maksudnya. Mau abdi tiluan apa? Tak abdi tiluan nih. saya lebih baik menolak Anda yang mau masuk ke epistemik daripada saya jadi bau kayak di kampus. Atau Bapak Ari dari 27 3 orang makan tidak terhitung penelitiannya Kecuali Bapak. kalau Anda sudah beres kuliah, Oke. Anda mau submit, Bukan tugas Pak Dokter berarti kitanya. Tuh. Siap, siap Pak Dokter kalau gitu. Si jadi seuzurnya Pak. Jadi gini Pak Dokter, teman-teman kita kan bimbingan terus sama Pak Dokter sampai kita mampu nih. Pas publis ke orang lain gitu Pak. Oh, nggak bagus. Justru bagus. Justru bagus. Justru bagus. Oke. Siap Pak Dokter kalau gitu. Jadi Anda jangan pikir bahwa yang bagus itu jurnal sendiri, justru salah. Hmm. Bentar ya. Eh, terkadang masalahnya satu. Kalau Anda terbit di jurnal sendiri, tingkat apa ya? Keseriusannya rendah. Berbeda kalau Anda terbit di jurnal orang. Anda memperhatikan banget gitu. Karena orang lain yang punya jurnalnya.
Nih, saya sampai menyimpan artikel-artikel PAI. Si tempat gratis ayat tetah. Lihat. Hmm. Nih bayar malah bayarnya berapa nih? 100.000 tak? Tuh. There is no charge for author to submit, process, and publish article. Lumayan. Tok tulis alamat tetah. Jurnalnya namanya ini. Yang mana Pak Dokter? Siap. Taskif. Dipoto aja, dipoto lah. Tek. Ya, screenshot. Oke, Pak Dokter, siap. Oke, siap Pak Dokter. Udah di-share. Satu ya. Ini yang gratis ya. Bintang 4 gratis lagi. Nih. Jurnal.untirta. Saya ambil lagi yang gratis. Ini sambil nunggu muter-muter ya. Bahkan ada Sinta 3 gratis saya juga sudah kumpulkan. Oh, sekarang ini bayar. Obligation fee 7,5. Lewat lah, nggak usah dicari. Dari yang gratis dulu yang ini masalahnya bersinta sih. Ini juga sekarang bayar 3,5. Ini Al-Afkar Sinta 4. Author fees. Istilah nanti bisa author fees, bisa APC. Coba baca nih. Submissionnya gratis, tapi nggak tahu nih. Tapi nih, ini saya di sini nulis berapa kali ya, bareng mahasiswa aja. Oh, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 artikel. Sini. Tuh. Ini ada kontaknya nih. Kalau Anda mau dari sekarang dikontak.
Indramayu. Coba ditanya, bayarnya berapa? Atau gratiskah atau gimana? Tanya aja dulu. Kalau berbayar, lewat, cari lagi yang gratis. Tapi kalau yang non Sinta memang repot. Kita perlu cari benar-benar. Memang kekurangannya adalah kalau sampai ke jurnal yang belum bersinta, Anda tidak akan mendapatkan review yang maksimal. Begitu. Stop. Siapa lagi yang belum? Bu Mila, mana Bu Mila? Bu Mila lagi izin ke belakang menyusui Pak Dokter. Barusan deh WA. Tapi judulnya udah muncul Pak Dokter, udah dititipkan. Mungkin Teh Seidah dulu aja Pak Dokter. Tadi belum terrecord judulnya apa. Oh, Tetehku. Oke. Judulnya apa? Mau Bapak catat. iya, izin. Judul saya Bapak belum ya? Bentar. Bentar deh. Seidah Junaidah Pak Dokter. Nah, itu. Apa judulnya? Implementasi penilaian otentik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Terus? di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi Ya. dalam paradigma kurikulum merdeka. Rencananya publish di jurnal Al-Murabi, Bapak. Murabi ya. Iya, tapi sekarang saya mau WA yang free Bapak rekomendasiin dulu. Jadi nggak apa-apa ya Bapak kalau seandainya nanti publishnya, walaupun sekarang saya bilang di Al-Murabi, ternyata publishnya mungkin bisa di tempat yang free Al-Afkar kayak barusan gitu Pak. Boleh. Ibu-ibu mah kan Pak. Diperhitungkan. Pokoknya gini, saya sedang menawarkan Anda belajar cerdas ketika Anda mau submit artikel. Jadi kalau dia ngeluh, pasti karena nggak mau belajar bagaimana caranya mencari peluang-peluang. Ya. Siapa lagi nih? Oke, berikutnya ada Kang Sarip dulu. Boleh yang dekat dengan Teh Seidah barusan. Kang Sarip boleh monitor judulnya Siapa? Heri. dan rencana terbit. Sarip Hidayatullah. Siap, Pak Dokter. Halo. Mana? Mas Arif. Iya, Kang Sarip, Pak Dokter. Cek Kang Kumar, soalnya tuh. Ada, udah muncul, Pak Dokter. Siap. Apa judulnya? Judulnya evaluasi dan pengendalian mutu pembelajaran PAI. Ya. Pengendalian mutu pembelajaran PAI berbasis SPMI. Studi kualitatif persepsi. Yuk. SPMI di mana? Studi kualitatif persepsi guru PAI. Jadi persepsi guru PAI, ya persepsi guru PAI dan tim mutu. Hah? Tim mutu. Gimana sih?
tim mutu, Pak. Kan tim Eh mutu. Oh, ya, persepsi guru PAI dan tim mutu di SMP Khalifah Boarding School Sukabumi. oke. Mau kemana? Itu nyari mau apanya? Iki anu free di El Banar ya, Pak. Tapi beri coba dipakai anu rekomendasi Bapak tadi. El Banar. El, El Banar. El Banar. Ya, Ya, El Banar. ya betul. Eh, Kang Sarip, tapi saya udah WA admin Elbanar 4 hari belum ada balasan. Oh gitu. Siap. Mantap. Terus kan Bayunan. Template-nya juga Tenang. udah ada, bisa Kang Sarip mau, tapi adminnya dua-duanya Udah. udah 4 hari tidak ada balasan, saya sudah Oh, WA. saya udah udah ngedownload sebagainya. Oh gitu. Ya udahlah. Download template bukan? yuk, ada lagi? Ya. Yang belum? Siap. Berikutnya ada Kang Alawi. Boleh Kang Alawi? Mana kalau Baik, Pak. ya, Ahmad Alawi, Pak Dokter. ya. Judul saya itu implementasi pendekatan pembelajaran interdisipliner. Oke, sudah. Alawi. Oh iya, Muhammad Alawi ya. Oke, judulnya naon? Anu dibuat. Implementasi pendekatan pembelajaran interdisipliner. Implementasi. Pendekatan pembelajaran interdisipliner Oke, berbasis literasi digital sudah. Berbasis literasi digital literasi digital dalam mata pelajaran PAI mungkin kenahnya pada ya. Ya, pada mata pelajaran PAI ya. Di, studi kasus di SD Negeri Palasari. di kasus di SDN Palasari, Palasari, ya Pak. Kabupaten Kecamatan Sukabumi atau Kecamatan mana? Kecamatan Sukabumi, Pak. Tidak nama kieu baru banyak nih. Oke. Jurnal targetnya kemana, Pak Alawi? Belum nemu Pak, tadi nemu El Bandar ternyata belum ada balasan. Kemarin saya nge-WA belum ada balasan juga, masih nyari-nyari Pak. Coba tiap hari nyarinya, terus kemana-mana, coba di inilah telusuri ya. Baik Pak. Dalam untuk diusahakan tiap hari pada mau aya jawaban. Sok bisa aya nu bade nawaskeun naon sok boleh. Mau menanya Pak, Iya. kan saya penelitian di MI ya. Kalau misalkan di jurnalnya masuknya ke yang PAI aja enggak, kan tadi mah di KIPP MI khusus kan. Kalau misalkan di PAI umum kayak gitu, Di enggak apa-apa Pak. MI tidak ada PAI. Yang ada pelajaran yang sudah dipecah ada SKI, ada apa? Ada SKI, ada Quran hadis, ada akidah akhlak dan fikih. Jadi nggak ada PAI kan deh. Ya, siap. Jadi kalau mau ya pindah ke SD gitu. Kalau mau ke PAI. Kalau di MI ya harus salah satu dari mata pelajaran yang tadi.
Ya, Ya, Pak. oke. Apa lagi? Top dari rumah pasti udah mulai nu langsung cager gitu ya teh. Tapi kudu dikeureuyeun tadi. Leres dokter, leres. Dalamun bicara cangkel jeung capek mah da. Ya iyalah karena di dunia tempatnya capek jeung leuleus atuh. Hayang geunah mangke di surga tapi lamun asup. Kena submit heula nya ke surga. Pak Dokter nanti izin mau minta link YouTube yang pertemuan terakhir bimbingan kita Pak Dokter. Itu tuh belum tershare. Udah di-upload dah. Ah gitu. Kemarin teh keburu ku buku Pak Dokter. Hah? Kohar kemarin teh baru Pak Dokter teh selesai itu teh langsung kalau nggak salah ngirim drive buku. Suruh dicek. Oh, Upami telepat kohar itu 7 miliaran Pak Dokter. Untuk mensinkronkan. Upami masih atau pilih abdi kakantun. saya kasih saya kasih ini ya. Saya kasih link, tapi saya nggak tahu ini berbayar atau tidak. Ya, tapi saya kasih link nih untuk terbitan 2025 Siap belakang. Pak Dokter. Di situ ada nomor handphonenya. Ini kayaknya cocok loh. Kalau untuk fokus and scoop cocok. Coba lihat di grup. Siap Pak Dokter. Oh. Saya belum tahu ya itu berbayar atau tidak. Saya hanya ngirim aja nih. Ya. Hmm. Nah, saya kirim nih lagi ya. Nah, pembelajaran. Ketiga, belum ketemu lagi nih. Lagi cari saya juga. Jurnal. Coba yang tadi ada yang hubungi, coba yang tadi saya kirim. Ini berapa ini? Islam Studies and Civilization, Journal of Education Method and Learning Strategy. Ini ada yang bayarnya 150.000 nih.
Nah, saya kirim aja nih. Nanti silakan pilih-pilih lah. Hmm, ini sih. Ah, tuh, saya kirim lagi tuh. Oke, siapa lagi yang belum? Udah nih moderator yang sekarang hadir. Oke, sok ditinggalin tuh. Tadi dikirim ke WA. Silakan dikontak saja orang-orangnya. Ya, komunikasi aja. Yang penting komunikasi. Ya, Siap moderator. sekarang pukul 17.24, 6 menit lagi. Saya terus akan mendeteksi Anda dan saya akan di WA, coba di grup. Jadi gini, terakhir dari saya nih pertemuan hari ini. Sehebat apapun orang yang ngajar Anda, tetapi Andanya sendiri tidak ada kemauan untuk mau meluangkan waktu belajar, keinginan untuk bisa, maka fungsi dari orang tersebut tidak akan ada apa-apanya. Tapi kalau misal orang yang ngajar Anda orang-orang biasa aja, gitu, tapi Andanya luar biasa, Andanya penuh semangat, Andanya sangat gigih untuk bisa meraih apa yang Anda belum tahu, maka itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik. Jadi kata kuncinya tetap ada di kita. Jadi Anda itu kalau misal menemukan kasus di mana siswa-siswa Anda kok kayaknya malas gitu belajar, apalagi lewat Zoom kayak gini gitu. Pengen itu main aja apa ngerjakan yang lain. Mungkin itu pula lah yang terasa oleh Anda ketika posisi seperti ini. Jadi kita itu sebetulnya tinggal mengaragap diri sorangan. Kira-kira di posisi seperti apa kok kita itu malas banget ya belajar. Mungkin di saat itu juga lah murid-murid Anda juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau kita mengaca pada hal tersebut, seharusnya ini jadi pelajaran buat kita. Tidak ada kata untuk menunda, tidak ada kata untuk tidak belajar, tidak ada kata untuk malas. Contoh. Karena itu semua akan balik lagi ke kita. Saya terus terang saja merasa gagal kalau pada saat mengajar itu tidak ada reaksi apapun dari Anda. Itu gagal sekali, Pak. Dan saya juga tahu lah, mungkin kuliah bukan prioritas pertama Anda, ya, sehingga Anda tidak membuat kuliah itu menjadi penting, termasuk kan dosennya, termasuk ke mata kuliah. Tapi percayalah, kesalahan itu akan terbayar pada saat Anda merasakan penyesalan. Itu aja masalahnya. Kalau sudah nyesel, aduh, kayak ngun baheula orang, dah ada selesai. Sudah. Jadi sebelum penyesalan itu datang, maka berusahalah untuk terus mencoba eh, untuk tidak diam, tapi mau belajar, banyak bertanya, banyak konsultasi, banyak nonton YouTube yang ada manfaatnya. Karena buat saya hal tersebut adalah cara efektif supaya kita tetap bisa belajar untuk kemajuan diri kita. Saya ngomong begini itu karena melihat tingkat eh, perkembangan atau progres dari kelas ini untuk tugas saya itu tidak maksimal. Buat saya tidak maksimal. Ya, dari mana gue? Ya, tidak tidak maksimal. Makanya saya tidak begitu aneh kalau misalkan apa belum ini ya sudahlah. Mana lagi? Makanya eh, saya ingin ada di antara Anda yang berbeda, tidak menjadikan eh, apa ketidakmampuan itu menjadi keterbatasan. Justru ketidakmampuan itu pintu menuju bisa. Dengan cara apa? Ya belajar. Iya. Ya easy day was yesterday. Hari yang mudah itu kemarin, Pak. Sekarang yang lagi di jalan itu susah. Karena nanti kalau Anda bisa, maka tidak ada yang tidak Anda bisa. Gitu. Ya. Oke.
Saya pikir cukup dulu untuk hari ini. Minggu depan apa di 2 hari lagi kalau Anda mau saya bisa bisa apa bisa lakukan Zoom Mohon lagi. ya. Tapi dengan catatan harus ada progres. Kalau misalkan Anda ada progres tapi takut ngobrol nggak enak di grup, japri saya juga nggak masalah. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak Salam Dokter. warahmatullahi